tanya. Selesai saya cerita tuh. Oh, oke. Kan, nah, dibilangin orang bawel nggak percaya. Belum selesai, sabar. Belum jadi anak buah gue. Nah, Balik lagi kita di Cakap Buntal, dan di hari yang cerah ini kita bersama dengan Bupati Landak, Caroline Margaret Natasha. Bu, apa kabar? baik. Sehat ya? Sehat. Panjang Salam sekali sehat dari ya. dari pagi, dari kemarin di Tribun, sekarang sama kawan-kawan Rumah Jurnalis Pontianak. Tadi juga banyak sekali. Kalau orang kampung datang ke kota emang gitu, suka norak. Bukan banyak yang datang, Bu, masalahnya banyak diundang. Jadi sebelum kita masuk ke beberapa obrolan kita, saya biasanya punya rapid test, Bu. Bukan cuma untuk COVID, Bu. Oke. Di Cakap Buntal, di program Rumah Jurnalis Pontianak juga ada rapid test. Pertanyaan yang pertama itu adalah dokter atau politisi? Apa ya? Bingung ya? Ya dokter tuh hobi aja lah, politisi pekerjaan ya. Tapi lebih menjiwai yang mana, Bu? Ya bagi saya tidak mungkin saya bisa jadi politisi seperti sekarang kalau saya tidak punya latar belakang pendidikan saya. Oke. Bagi saya itu sangat terasa sekali manfaatnya. Mengenai cara berpikir, kemudian cara bertindak, mengambil kesimpulan. Karena kita kan biasa buat diagnosa. Iya. Nah, kemudian juga apalagi dalam situasi pandemi COVID yang kita hadapi adalah bidang kesehatan, walaupun dalam penanganannya tidak hanya bidang kesehatan yang perlu untuk kita galakkan, tapi semua bidang. Tapi latar belakang pendidikan kedokteran saya ya sedikit banyak membuat saya bisa lebih cepat memahami ya berkaitan dengan kondisi saat ini. Oke. Dan setahu saya, saudara saya kan ada kedokteran juga, ada kita harus hafal doi ya, Bu ya. Daftar obat Indonesia yang tebalnya seabrek abrek. Tanya Google. Makanya yang dipelajari di kedokteran itu cara berpikirnya. Oke. Kalau Critical hal-hal thinking yang ya. kayak daftar obat itu berubah terus, ya kan? Penyakit juga berkembang terus. Seperti virus ini kan, pandemi COVID-19. Ini penyakit yang baru ditemukan virus yang baru ditemukan pada bulan Desember 2019. Sehingga literatur referensi tentang penyakit ini juga masih sangat terbatas. Maka di kedokteran itu yang dipelajari cara mikirnya, bukan menghafalnya. Cara berpikir bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan, pada diagnosa, mengapa mengambil terapi itu. Itu yang dipelajari di kedokteran. Nah, tadi Ibu udah singgung soal COVID. Saya nanya soal COVID di Landa. Apa kabar Landa hari ini? Oh, saya lagi senang. Oh, kenapa? Zona hijau? Karena 19 yang terkonfirmasi positif, 19 saya semua sudah sembuh. Jadi angka kesembuhan di Kabupaten Landa 100%. Dan dapat apresiasi juga dari Pak Gubernur ya. Waktu itu Pak Gubernur juga bilang bahwa coba contoh Pontianak, coba contoh Landa, coba contoh, tidak salah saya Sambas atau Mempawah seperti itu, yang beliau bilang bahwa concern terhadap penanganannya kabupaten lain harus meniru seperti itu. Triknya apa sih, Bu? Karena ya kalau dibilang karena Ibu latar belakangnya dokter, apakah itu make sense atau gimana? Justru kebalikan dari itu. Trik mengatasi pandemi COVID ini adalah melibatkan semua sektor. Harus ada semangat bersama untuk melawan situasi ini. Diajak kerja bareng gitu? Iya. Kalau sendiri hanya bidang kedokteran, nggak akan berhasil. Kalau ini hanya menjadi concern teman-teman yang bekerja di bidang kedokteran, ini semua tidak akan bisa kita selesaikan dan bisa kita atasi dalam waktu singkat. Ibu omel-omelin, teleponin satu-satu. Pastinya. Gimana, Bu? Cerita dong. Mama bawel. Cerita dong. Memang ngurusin COVID-nya harus cerewet ya, harus bawel, harus sangat intens begitu, dan melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi komunikasi itu menjadi sangat penting dalam upaya kita untuk segera memutus mata rantai. Termasuk bagaimana kita pendekatan kepada pasien, menjelaskan kepada masyarakat, itu menjadi persoalan yang sangat penting
Jadi kalau COVID ini hanya ditangani oleh tenaga kesehatan, kita tidak akan selesai. Harus dibangun semangat bersama. Mari kita segera selesaikan situasi penyebaran COVID yang meluas supaya kita bisa segera beraktivitas normal. Oke. Ya. Bu, saya nggak tahu ya. Ini bukan saya arahkan ke politik ya. Tapi kenapa? Ini bukan juga untuk mengendorse salah satu partai yang betul memang partainya Ibu gitu. Kenapa pemimpin daerah dari PDI Perjuangan itu lebih banyak turun ke lapangan di era COVID? Kita ya Ibu nomor 1 lah karena di Kalimantan Barat begitu ya. Contohnya seperti itu ya. Kita lihat di Jawa misalnya, Gubernur Jateng, belum lagi bupati-bupatinya diajak yuk kita turun ke lapangan, ngasih tahu orang-orang biar pakai masker, cuci tangan dan lain-lain seperti itu, jaga jarak dan lain-lain. Terus kemudian di Surabaya, walaupun Surabaya sampai Bu Tri Risma hari ini nyembah-nyembah ke ID gitu kan, ya itu terlepas dari itulah, tetapi turun gitu loh Bu. Karena perintahnya langsung dari Ketua Umum. Oke. Jadi selama pandemi COVID ini kami memang beberapa kali rapat koordinasi antara DPP dengan para kader yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah, dipimpin langsung oleh Ibu Mega. Jadi kalau emaknya sudah perintah, mana ada yang berani melawan? Kalau tidak menjalankan nanti kena tegur, bisa-bisa nanti kena sanksi. Siapa yang mau? Nah, itu pertama ya. Saya kira memang ada instruksi langsung dan spesifik. Kalau Ibu Mega itu memberi perintah, perintahnya tuh jelas, spesifik sekali. Jadi misalnya bantu masyarakat, ya bantu masyarakat, tidak cukup sampai situ, bantu masyarakat bagi sembako, gitu. Jadi kalau perintah tuh nggak boleh ngambang-ngambang, perintah tuh jelas, bagi sembako, itu. Kemudian misalnya dia bilang bantu pemerintah untuk ketahanan pangan, bukan cuma sekedar jargon, tapi suruh kirim laporan foto lagi nanam jagung. Ayo. Tuh, perintahnya jelas gitu. Makanan pendamping beras dalam rangka ketahanan pangan. Who knows, produksi padi kita terganggu, kita punya cadangan-cadangan beras di kampung, ya. Mulai dari jagung, talas, ubi, bla 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 ya, pokoknya makanan pendamping itu. Kita disuruh kirim laporan, foto. Jadi ya perintah tuh sangat jelas, spesifik sekali dari Ibu Ketua Umum. Termasuk bagaimana kita harus menyiapkan pemakaman umum untuk sampai ke detail itu ya? Iya pemakaman. Dong, perintahnya karena kan waktu di awal-awal pandemi ini protokol pemakaman COVID itu banyak ditolak oleh masyarakat. Ada kekhawatiran gitu, sehingga oleh Bu Mega siapkan lokasi pemakaman khusus. Itu perintahnya kepada kepala daerah, lokasi pemakaman khusus seandainya ada masyarakat yang meninggal dunia karena COVID-19 kemudian ditolak untuk dimakamkan di pemakaman umum, kita harus menyiapkan tempat. Saya membayangkan seperti ini Bu, seorang Caroline itu WA satu-satu, nelponin satu-satu, event itu jam 1, jam 2 subuh. Ya. Forkopimda, kepala desa dan lain-lain. Apakah seperti itu? Iya. Bagi saya komunikasi itu penting ya. Apalagi kita harus memanage satu kabupaten dengan sekian ratus ribu penduduk, kemudian wilayah yang sangat luas dan situasi yang tidak biasa. Sehingga saya sudah pesan wanti-wanti sama jajaran di bawah saya, ingat ya bahwa bahkan Presiden sudah menetapkan kita dalam situasi bencana. Situasi bencana, dalam situasi kegentingan, ya, sehingga tidak bisa dalam keadaan biasa. Sehingga kalau saya ganggu malam-malam, saya perintah malam-malam ya bukan karena saya suka, tapi karena memang situasinya mengharuskan demikian. Dua inilah Bu ya, orang Pontianak bilang dua tengkang ya. Yang satu dari pemerintahan presiden memerintahkan seperti itu, yang kedua dari partai Bu Mega juga ngedor kita terus, betul. Ditanyain satu-satu nggak sih Bu? Misalnya kita mungkin lewat laporan. orangnya gitu. Wajib Laporan tertulis. Wajib ya? Iya. Luar biasa. Laporan tertulis. Jadi kalau bagi sembako kemana, berapa, apa isi sembakonya, berapa yang sudah dibagi, kemudian dan perintah-perintah lain itu semuanya wajib laporan tertulis. Oke, itu tadi kita bicara soal zona hijau, kemudian 19 pasien. Saya nggak tahu sekarang nyebutnya apa ya, karena ganti-ganti istilahnya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang baru ya. Jadi sekarang apa? ODP itu namanya suspek. Balik lagi ke zaman flu burung, flu babi begitu ya. Suspek. Kemudian ada OTG, tetap sih sama aja, kurang lebih ada beberapa perubahan istilah tapi tidak terlalu banyak. Nah,
tadi kita bicara keberhasilan, coba kita bicara masalah, Bu. Masalah yang stuck yang pertama kali Ibu bingung kan, Bob, pada saat ini lagi rame-ramenya nih. Ibu sempat ngomong di media juga, di beberapa media kita juga sempat meliput, bahkan Ibu yang mengetik sendiri ya. Jadi ada beberapa berita yang Bu Carol ini ngetik sendiri. Kalah kita wartawan, Bu. Ya kadang-kadang kalau misalnya nggak sempat bikin rilis, saya sambil duduk-duduk ya. Kalau udah selesai jam kantor itu bisa ngetik rilis. Bikin sendiri dan disebarkan sendiri ke kawan-kawan wartawan. Nah, tapi poinnya adalah masalahnya apa, Bu? Yang bikin Ibu, oke ini aku harus mecahin ini nih. Problem saya yang paling susah saya pikirkan nih sekarang ya adalah untuk diagnosa pasti. Oke. Karena instrumen yang kita miliki sekarang hanya rapid test. Iya, betul. Sementara prinsip daripada mencegah penyebaran penyakit ini luas adalah memisahkan yang sakit dan sehat. Ya dong. Makanya ada isolasi mandiri gitu ya. Jadi kami sekarang mengandalkan dari pemerintah provinsi untuk melakukan swab test. Kan repot sekali. Habis ambil sampel, antar ke Ponti, nanti terus tunggu antrian dan sebagainya. Itu menurut saya sampai sekarang masih menjadi beban. Saya tuh pengennya orang kalau Bu saya sakit ya, tunggu sebentar, colek 1 jam keluar hasil, kan enak kayak gitu kan? Iya. Ngapain nunggu sebulan hasil swab belum keluar? Dan ngantri bertumpuk, jangan-jangan sampelnya juga udah rusak ya? Iya, bahkan ada yang tidak keluar. Ada pasien PDP kita, pasien dalam pengawasan yang kemudian meninggal dunia, tapi keluarganya menolak untuk di swab. Kenapa? Karena hasil swab si pasien yang meninggal ini nggak keluar, jadi keluarga nggak yakin. Maksudnya untuk swab kedua begitu? Bukan, keluarga kan kontak erat harus diperiksa dong. Oke. Kontak erat harus diperiksa. Nah kan ini menghambat. Nah gimana kalau ternyata keluarga ini ternyata positif, dia sudah jalan-jalan, sudah ke pasar, sudah ngapa-ngapain, nggak mau disuruh isolasi karena dia bilang mana buktinya saya positif, mana buktinya? How you to make a decision? Gimana Ibu mengambil keputusan kalau di posisi seperti itu? Sementara kita tetap mengambil langkah pencegahan ya. Jadi tetap kita lakukan isolasi walaupun dengan dipaksa ya. Tapi untuk ke depan saya siapkan lab sendiri untuk kita dilandak sehingga nanti kita bisa mendiagnosa pasti dalam waktu 45 menit. Tenaga cukup? Ada dong. SDM siap ya? Ya dilatih lah. Alat kan bisa dibeli. Pada pinter-pinter kok gitu. Jadi tinggal dilatih saja bagaimana caranya supaya mereka bisa menguasai teknik pemeriksaan biomolekuler dengan alat. Alat kan canggih, yang mikir ya alatnya gitu. Saya tertariknya gimana cara Ibu itu tadi saya tanya, bagaimana cara Ibu akhirnya bisa menenangkan masyarakat. Di satu sisi Ibu juga kejepit posisinya. Kepala daerah, bupati begitu ataupun wali kota begitu, posisinya kejepit yang mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain nih. Uang ada atau sumber daya ada, cuman prosesnya itu yang lama gitu. Betul. Gimana cara Ibu ngasih tahu ke masyarakat bahwa oke, kita tunggu sebentar, memberikan edukasi dan lain-lain? Melibatkan banyak pihak. Kalau saya sendiri yang ngomong mungkin dia nggak percaya. Jadi misalnya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat, Babinsa dan Ramil, Kapolsek, Babin Kantipmas, pokoknya saya ngerepotin orang sekampung deh. Gitu. Jadi dengan melibatkan banyak pihak untuk bisa memberi pengertian, itu cukup berhasil gitu. Kadang memang masih ada yang bandel, tapi dengan kita melibatkan banyak pihak, angka keberhasilannya lebih tinggi. Jadi yang diajak ngomong, yang ngajak ngomong bukan hanya petugas puskesmas gitu ya, tapi ya mungkin camatnya bisa ikut, kadis bisa ikut, tetangganya kalau ikut bisa, boleh. Jadi kita melibatkan semua pihak dalam rangka juga pengawasan. Namanya orang diisolasi bisa 2 minggu, bisa 2 minggu lebih, tahu-tahu dia jalan-jalan. Nah kalau banyak orang yang terlibat, mereka membantu mengawasi dan mengingatkan, jangan jalan-jalan. Ibu, saya penasaran Ibu kerjanya tuh gimana sih? Apa menilai itu sampai selesai atau hanya menunggu evaluasi dari bawah? Untuk apa tuh? Misalnya penanganan COVID lah. Pertama bansos. Kali ya, saya banyak nanya. Jadi saya Bu laporan misalnya, Bu hari tahun ini karena cek lapangan begitu. Ya, contoh bansos ya. Bu karena ini COVID, dari Kementerian Sosial akan diluncurkan bantuan tambahan namanya bantuan sosial tunai, itu yang banyak ribut tuh. BST Bu, sistemnya bagaimana?
dengan nanti dibagi dari kantor pos. Oh oke. Terus nanti siapa yang menerima? Kan saya pasti tanya. Berdasarkan data TSK Bu, dari 57.000 rumah tangga miskin nanti akan dipilih sekitar 12.000 misalnya untuk BST. Oh ya, penentuannya bagaimana? Itu langsung dari Jakarta Bu. Kita bisa update nggak? Katanya sih bisa Bu. Oh ya udah, oke. Minta daftarnya. Saya minta daftar penerima. Kemudian saya bilang kirim ke Kades. Bilang sama Kades lakukan verifikasi dan validasi, kirim ke Kades ya. Nah, kemudian minta kembali dari Kades hasil verifikasi, kemudian kita ambil datanya, kemudian diapain nih saya tanya, diupload. Oke, diupload lah. Nah, tiap hari tuh saya tanyain, udah selesai belum? Sampai bosan kali ya kabin saya. Terus mereka bilang, Bu, ini nggak bisa diupdate, kenapa? Oh, ternyata aplikasinya cerewet banget. Jadi kalau misalnya kurang titik, salah huruf besar, huruf kecil, dia udah nggak bisa diupdate. Oke, saya bilang, pokoknya lu kerjain. Dia kerjain. Terus tiba-tiba bagi BSD, geger. Bu, katanya orang mampu juga dapat. Saya panik kan, saya panggil lagi kepala bidangnya. Itu kenapa ya? Kan kita sudah update. Nah itu Bu, saya juga bingung. Kemarin kita sudah update sampai subuh, kita upload semua yang kita verifikasi, tapi ternyata begitu keluar hasilnya tidak tervalidasi juga. Oke, gitu. Menurut Ibu yang salah apa sih? Datanya? Belum selesai saya cerita tuh, kan. Nah, dibilangin orang bawel nggak percaya. Belum selesai, sabar. Belum jadi anak buah gue. Nah, ya gitu saya tanya lagi, terus gimana dong? Gitu kan? Kalau misalnya ada yang meninggal, keluar lagi, keluar Bu. Nah, kan kita udah bilang dia meninggal. Iya, sudah di aplikasinya sudah kita laporkan. Oh ternyata. Terus saya bilang, udah koordinasi lagi sama itu, kan ada zoom meeting gitu ya sama Kementerian Sosial. Terus mereka bilang, setelah kita laporkan kondisinya, ternyata selidik fitur update yang ada di website DTSK Kementerian Sosial itu belum aktif saudara. Terus ngapain kita suruh orang upload data sampai tengah-tengah malam sampai subuh? Oke. Ternyata belum bisa diaktifkan, sehingga memang update yang kita sampaikan kepada Kementerian Sosial belum dapat diakomodir dengan data yang hari ini adalah data tahun 2010. Nah terus saya ngomel dong ya sama itu, terus gimana dong gitu. Kalau misalnya orang marah-marah gimana? Kalau misalnya kita diprotes gimana? Bla bla bla. Sampailah akhirnya Dirjen mengambil keputusan boleh diambil beberapa kebijakan oleh desa dengan persetujuan dan berita acara. Jadi misalnya ada yang meninggal dunia dapat dialihkan, dibuatkan berita acara, kemudian diatur dengan kantor posnya, kemudian kami melengkapi persyaratan untuk ke Kementerian Sosial dan sebagainya. Double begitu juga bisa dilakukan. Nah yang agak susah nih pengalihan. Jadi misalnya orangnya sudah mampu, ada yang lebih butuh, itu tetap membutuhkan persetujuan yang bersangkutan yang sudah mendapatkan. Ya orang dikasih duit mana yang nolak? Biar dia udah kaya juga, kalau dikasih duit juga makanya. Mana ada yang nolak? Orang nggak ada yang nolak, yang nolak duit cuma ayam. Ya. Jadi gitu. Jadi menurut saya ya memang itu kendala. Ya itu satu contoh betapa memang saya tuh saya ingin tahu. Gitu. Tapi memang melelahkan sekali sih jadinya. Situasi COVID ini kan kita harus banyak sekali yang dihandle ya, bantuan sosial ini itu, kemudian bidang kesehatan dan sebagainya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui akar persoalan itu sampai sedetail-detailnya. Ada terobosan yang Ibu lakukan nggak? Kan Presiden juga bilang bupati, wali kota, dan gubernur diberikan kewenangan, bahkan Mendagri juga bilang seperti itu untuk COVID ini. Mungkin ada terobosan tersendiri nggak di kasus itu tadi? Apakah memang disuruh hanya mengikuti? Terobosannya ya saya bilang sama camat ya kita jamin aja. Kalau memang ada misalnya dia mampu, mari kita alihkan saja dengan berita acara camat dan kades. Karena gini, kadang-kadang ada regulasi seperti itu, tapi itu kan regulasi dalam situasi dalam situasi tertentu ya. Seringkali perangkat di bawah kita kan juga nggak berani, takutnya dipermasalahkan atau tetap harus ada backup pimpinan. Makanya kita bilang ini jalanin aja, asal kamu yakin itu memang sesuai dengan ketentuan dan administrasinya lengkap, jalan boleh dilakukan. Defisit landa Bu? Entahlah, kita lagi bahas APBD perubahan keempat. Coba bayangkan, baru bulan Juli APBD udah berubah 4 kali dan nggak tahu gitu dah. Ganti lah. Ya, Pontianak defisit ratusan miliar Bu, 400 kalau tidak salah saya. Saya enggak, karena kalau saya nggak mau ngasih harapan ya, dalam artian kepada para kepala dinas, anggota DPR pun saya sampaikan. Kalau duitnya nggak ada ya nggak ada.
Jadi ngapain dianggarkan? Jangan kau kena tipu-tipu dibilang ada, tahu-tahu barangnya nggak ada. Jadi kalau memang kegiatan ya kita pangkas ya pangkas betul. Seterbuka apa sih Bu? Ibu ke DPRD Landa? Biasa kan banyak juga bupati, ya walaupun DPRD itu mitranya pemerintah daerah ya, pemerintah kabupaten, pemerintah kota. Ya, saya sampaikan apa adanya kalau sama dewan. Buka betul-betul. Ya saya sampaikan aja. Ya kalau para dewan punya usulan program ya wajar. Karena saya selalu bilang, ya saya juga dewan. Saya DPR 2 periode gitu. Saya tahu rasanya jadi dewan. Lu punya usulan boleh aja, silakan kita bicarakan, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Nah, tapi jangan coba-coba marah-marah sama saya. Bu, kami ini kan DPR, pemilih kami ini kan untuk ini tuh. Pemilih saya lebih banyak. Yang milih bupati lebih banyak daripada yang milih anggota DPR per dapil. Jadi ya itulah, saya sampaikan saja apa adanya. Oke, nanti kita akan bicara soal gaya politik dan model politik. Nah, gaya dan model gitu ya. Ada gaya, ada model. Jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan model ya. Banyak kisah pun nggak boleh Bu. Kita akan bicarakan itu setelah yang satu ini. Tetap di Cakap Buntal. Ya, balik lagi kita di Cakap Buntal masih dengan Bu Caroline Margaret Natasha dan rapid test kedua Bu. Ada lagi. Ada rapid test. Kayak swab. Kebijakan tidak disukai dan dibenci sekelompok orang atau masyarakat sehat dan sejahtera. Masyarakat sehat dan sejahtera. Kenapa? Itu gunanya kita jadi pimpinan. Walaupun dibenci. Walaupun pemimpin dalam masa krisis itu memang benar-benar cobaan ya. Yeah. Jadi memang dalam masa krisis inilah memang kita bisa benar-benar merasakan tekanan ya, tekanan publik, tekanan kebijakan dan tekanan situasi. Jadi memang ada kalanya kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan, tapi demi keselamatan bersama. Itu sih kalau saya. Balik ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya tadi Bu, gaya dan model politik seorang Caroline Margaret Natasha ini seperti apa sih? Ada yang bilang memanusiakan manusia, contohnya misalnya saya kasih contoh, ada informasi bahwa di salah satu kecamatan masih ada yang tinggal di perbukitan, ibu turunkan semua, ibu bangun semua rumahnya, mereka suruh jangan lagi tinggal di perbukitan seperti itu. Ibu kasih rumah, kemudian ibu perintahkan sejumlah dinas untuk memberikan mereka cara bercocok tanam dan memberikan lahan pekerjaan baru lah seperti itu, agar mereka bisa lebih mendapatkan kehidupan yang layak seperti itu. Apakah memang itu gaya? Nggak tahu ya, saya nggak pernah mendefinisikan gitu-gitu amat. Bagi saya berpolitik untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi orang. Bagaimana saya bisa membuat hidup orang mungkin lebih mudah. Bagaimana saya bisa membantu mereka mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Bagaimana saya bisa membantu mereka memiliki tambahan wawasan. Bagaimana syukur-syukur bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi bagi saya tidak pernah mendefinisikan secara khusus bagaimana yang disebut dengan gaya dan model itu tadi. Tapi saya kerjakan sesuai dengan situasi yang ada dan kita upayakan maksimal agar kita bisa memberi manfaat. Walaupun banyak juga yang tidak menyukai gayanya ya, maksudnya kebijakan yang dihasilkan gitu. Ya, pro kontra itu pasti ada, apalagi dalam iklim demokrasi. Itu ganggu nggak sih? Ganggu ibu nggak sih? Kalau misalnya ada orang, ngapain bikin kebijakan ini, bla bla, ganggu nggak sih? Yang ganggu saya bukan itu sih, yang ganggu saya medsos. Bikin capek aja gitu kalau diladeni. Tapi biasanya saya memilih untuk tidak meladeni. Jadi ya. Ibu pegang sendiri akun? Enggak. Ada orang yang megang. Saya ada admin, tapi saya juga mau bisa monitor dari handphone saya sendiri. Itu kejam-kejam juga ya bahasanya. Netizen Indonesia itu diakui paling kejam. Bahkan ingat nggak film Korea? Drama Korea, iya.
yang jadi pelakor itu, dia bilang orang Indonesia netizennya kejam banget, tidak bisa membedakan realita dan drama. Ya somehow juga orang Indonesia kadang-kadang juga tidak bisa membedakan mana kebijakan yang harus untuk kepentingan publik gitu, dan mana yang untuk kepentingan yang lebih besar. Ya tetap aja di komen, pokoknya mengganggu dia ya dia komen. Dan kadang-kadang ya itulah, kecerdasan bermedia sosial itu masih menjadi PR bagi kita semua di Indonesia ya, terutama. Terus di Kalbar juga sama aja. Ibu suka nonton Korea juga? Oh, I'm a big fans of Korea. Oh, sama dengan Bu Puan ya? Oh ya? Oh iya, Bu Puan juga dia hafal semua judul film-film Korea, dan sempat ditanya oleh YouTuber juga waktu itu bahwa dia bilang, ya saya sempatkan waktu saya untuk nonton itu karena kita juga perlu hiburan. Hiburan yang apa ya, murah, meriah, gampang, karena mungkin karena kesibukan kita tuh nggak mungkin pergi liburan gitu, atau nongkrong dengan berbagai pertimbangan juga selain waktu, akhirnya yang aman, nyaman, murah di rumah nonton Korea, terus sambil ngemil, makanya tambah gendut. Judul apa yang sampai sekarang masih diikutin? Saya sekarang lagi nonton Hospital Ship. Oh, sama It's Okay Not to Be Okay. Hari ini episode baru keluar. Di Netflix itu. Ya, sama Hospital juga di Netflix. Minggu ada di View juga. Ada di View Hospital juga. Ship. Hospital Ship di Netflix juga ada. Ada di View juga. Itu film yang cukup ringan ya, nggak terlalu menjelimet lah ya. Pilihan film saya biasanya yang ringan. Oh gitu. Hidup udah cukup berat, jangan nonton film berat-berat. Jadi saya nggak terlalu suka tuh kalau film terlalu complicated, kayak filmnya siapa yang baru tuh, Lee Min Ho yang baru. Itu apa tuh? Itu terlalu rumit untuk otak saya, yang simple aja. Jadi biasanya untuk hiburan itu pilihlah yang ringan ya. Jadi nggak membebani pikiran gitu. The King ya. The King of Monarch ya. Monarch. Saya sampai hafal tuh karena orang rumah. Tahu. Orang rumah Bu nonton Netflix. Oke, saya nonton itu ngomel karena menurut saya plot ceritanya terlalu rumit. Padahal sebenarnya nggak juga. Cuma bagi saya orang yang nonton untuk relax. Jadi saya nonton tuh memang mencari namanya juga butuh hiburan ya. Iya, hiburan dan supaya relax gitu, santai. Jadi karena kan kita kalau ngeladenin masyarakat, kemudian menjalankan tugas-tugas itu kan tension ya, tegang, terus banyak yang dipikir. Tapi kalau pada saat nonton itu saya maunya nonton itu dengan tenang gitu. Jadi jangan lagi dibebani dengan pikiran memikirkan, oke, ini siapa ya? Kok dia bisa jadi begini? Kok balik lagi ke sana? Kok bisa maju lagi ke depan? Saya males tuh nonton film yang kayak gitu tuh. Simpel-simpel aja. Malah cenderung ya film-film bego gitu malah lebih enak nontonnya, santai. Saya jadi tertarik untuk ngerepetisi Bu sekali lagi nih sebenarnya. Apa tuh? Reza Rahardian atau Lee Min Ho? Lee Min Ho. Kenapa Bu? Kan ya dua-duanya cakep. Dua-duanya juga jago acting. I'm a big fan of Korean drama. Tanpa merendahkan Reza Rahardian ya. Ya. Kita kan senangnya apa ya? Kalau Reza Rahardian bisa ketemu di Jakarta, tapi kalau Lee Min Ho, aduh kayaknya susah ya nonton Korea gitu. Bukan karena apa-apa, jangan tersinggung, tapi ya gitu aja. Kayaknya lebih gimana gitu karena jauh. Ya gitu. Bu, tadi saya di awal tadi di pembukaan segmen berikut kedua begitu nanya soal gaya dan model politik. Dulu waktu SMA di Semansa Bu ya? SMA 1 ya. Itu udah punya bibit di OSIS mungkin atau apa begitu? Atau mulai bibit politiknya ada di kuliah waktu di PMKRI? Betul lah ya. Ya sebenarnya secara khusus tidak pernah menyiapkan diri untuk terjun di politik. Cuma memang saya kan hobinya ngember ya, cup ngomong gitu. Jadi hobi ikut. Jadi sering disuruh sama guru ikut lomba pidato, lomba debat gitu-gitu, mewakili sekolah, mewakili kelas, mewakili angkatan waktu kuliah. Jadi ya mungkin karena itu berawal dari situ. Nah, saya akhirnya jadi anggota parlemen kan ngomong. Jadi memang awalnya karena itu. Nah, saya SMP ketua OSIS, tapi SMA memilih tidak aktif, main-main aja, nggak ikut organisasi. Kemudian kuliah baru di organisasi lagi. Nah, apa yang berbeda
di SMA dengan di kuliah. Kita flashback belakang. Apa yang berbeda? Apakah di kuliah Ibu akhirnya menemukan jati diri gitu? Nggak gitu-gitu amat kali. SMA biasanya dibilang masa-masa paling indah yang tidak dilupakan sampai Dilan dibikin film gitu kan. Ya karena waktu SMA tuh kita nggak ada mikir berat-berat, nggak ada mikir ini itu, nggak mikir masa depan, ya main aja gitu. Oke. Dan kira-kira SMA apa hal yang paling Ibu ingat sampai hari ini? Apapun di SMA. Waktu jadi panitia Natal. Oke. Natal SMA 1. Karena saya di SMA 1 ya kita kan yang Natalan jumlahnya nggak banyak. Yeah. Aduh capeknya pontang-panting ke sana kemari dan susah banget cari dana karena kita sedikit gitu. Tapi ya senang ketika akhirnya bisa terlaksana. Kita puas banget karena merasa ya kita upayanya sudah maksimal dan kemudian acaranya juga meriah. Oke. Nah Bu, banyak yang ini udah sering sih diomongin, teman memang harus saya tanyakan sebenarnya. Banyak yang bilang bahwa seorang Carol itu punya mentor ayahnya sendiri, Pak Cornelis begitu. Koreksi saya jika saya salah, apakah memang betul seperti itu atau Ibu punya mentor politik lain? Mentor tuh ngapain ya? Ngasih kursus gitu? Ya memberikan advice lah atau Ibu jadikan panutan lah mungkin. Ya nggak pernah juga ya, namanya ayah saya tuh ngasih sesi khusus hari ini pelajaran tentang politik bab 1, bab 2 gitu, nggak pernah ya. Tapi beruntungnya saya adalah ketika misalnya saya ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, saya punya tempat terdekat. Itu saja. Selebihnya ya saya jalan sendiri juga ya, mostly dengan bekal pendidikan dan kemudian juga pengalaman di organisasi dan lain-lain, akhirnya bisa jalan gitu. Tapi kalau ayah saya mendikte atau memberikan pelatihan khusus nggak pernah. Berarti memang udah otoriter ya? Ya otodidak kali ya. Jadi mungkin karena biasa mendengar, melihat, mengalami. Karena kalau ayah saya ke lapangan ya kita diajak juga gitu. Walaupun dulu waktu kecil-kecil dibawa ke kampung, dibawa keliling, dibawa waktu ayah saya tugas tuh nangis kesel kita kan. Tapi ya lama-lama ya menikmati. Proses mengajarinya adalah dengan menunjukkan sesuatu secara langsung ya, bukan dengan berbicara begitu, memasukkan ideologi dengan berbicara begitu. Iya, kalau diemberin kita juga males kali. Tapi kalau misalnya kita ya melihat gitu, kadang kan kita lihat ayah saya kalau terima tamu gitu bisa sampai subuh, bisa sampai tengah malam gitu. Ini orang ngapain sih, rame banget. Dan sekarang dirasakan. Iya, kemudian ya ternyata orang datang ada yang cuma curhat, ada yang minta solusi. Ya macam-macam gitu, jadi terbiasa gitu, jadi ala bisa karena biasa juga. Oke. Sekarang Bapak kan Pak Cornelis kan di Senayan nih, Ibu kan senior lah ya di Senayan. Iya. Jadi sekarang beliau suka nanya nggak? Dia nggak nanya prosesnya? Tapi saya suka memberi saran. Oke. Jadi suka memberi saran nggak penting gitu. Jadi ya saya sampaikan, jadi DPR tuh ya misalnya dia bilang jadi DPR nih kerjanya cuma rapat aja ya, dia bilang rapat terus hari ini rapat, besok rapat, lusa rapat. Jadi DPR tuh memang cuma rapat kerjaannya, ya nikmati aja lah gitu. Jadi ya saya dan dia sekarang ya kalau beliau ada pertanyaan ya saya jawab, tapi mostly saya memberi saran nggak penting sih. Yang sempat viral yang kemarin ngomong soal guru, di mana-mana naik, di Facebook, di YouTube, di mana-mana Bu waktu itu naik, yang direkam sama TV Parlemen waktu itu. Itu Ibu ada mungkin beliau keren nih atau apa nih gitu, atau beliau nanya gimana Bapak gitu, enggak Bu? Enggak juga, biasa aja gitu. Cuma kalau ayah saya tuh kan memang naluri ya, politik bagi dia tuh insting politiknya itu kuat sekali. Jadi memang dia itu punya bakat untuk jadi viral.
Menurut saya, bapak saya itu bakat tuh jadi viral. Tapi walaupun kelihatan seperti natural atau bakat, tapi saya tetap yakin itu semua karena jam terbang. Jam terbang di politik gitu. Sehingga dia bisa menangkap esens dari suatu persoalan, mampu memberikan tanggapan dan memberikan solusi. Seperti yang waktu beliau sampaikan, negara juga nggak akan bangkrut kok, angkat aja jadi pegawai gitu. Orang kita aja di Jiwasraya bisa kehilangan sekian kan triliun, tapi kalau kita investasinya adalah dalam bentuk guru, SDM, kita kedepannya akan bisa dapat keuntungan yang lebih besar maksudnya. Jadi kemampuan beliau untuk menangkap esensi dari suatu persoalan dan menyampaikan solusi terhadap persoalan itu hasil dari jam terbang, saya yakin. Dan saya masih terus belajar dari beliau karena ya kita belum ada apa-apanya lah dibanding bapak satu itu. Nah, ngomong-ngomong soal politik lagi nih, sebelum saya cut soal politik, saya waktu itu ingat Bu, Ibu jalan kemana ya? Ke Posulu atau ke Sintang? Ngawi, saya lupa. Memang saya hobinya jalan-jalan. Ya, Ibu masak buat semua tim. Oh ya, oke. Emang terus, hobi itu gimana? Saya tuh sebenarnya hobi makan. Tuh catat ya. Sama kita. Iya, saya tuh hobinya makan. Terus jawab. Nah, selain itu karena saya hobi makan, saya udah naik 8 kilo. Masa sih Bu? Sejak jadi bupati saya naik 8 kilo. Saya gagal total dietnya. Karena apa? Sejak jadi bupati saya punya banyak waktu untuk bisa masak. Oke. Karena saya hobi makan, jadinya saya masak. Akhirnya lama-lama saya suka masak. Jadi memang awalnya karena anak-anak. Jadi misalnya anak saya seneng banget makan nugget, makanan-makanan siap saji, itu kan paling doyan. Tapi ya gitu, batuk pilek gitu. Jadi akhirnya saya coba membuat nugget sendiri di rumah sehingga lebih sehat gitu. Atau anak saya nggak suka makan ikan, ya akhirnya saya belajar bikin bakso ikan, ya kayak begitu. Jadi awalnya karena anak-anak. Nah kemudian lama-lama saya menikmati, jadi seneng gitu. Apalagi zamannya COVID ini kita nggak kemana-mana, ya di rumah akhirnya nyoba-nyoba resep, bikin ini, bikin itu, gitu. Jadi ya memang lebih saya hemat seneng. Juga ya? Enggak, boros malah. Oh lebih boros Bu? Bukannya lebih hemat masak sendiri daripada beli di pasar begitu? Aduh, boros karena apa ya? Saya sih memang jarang makan di luar ya. Jadi tapi kalau masak ini kan kita banyak maunya gitu. Jadi kalau misalnya cuma orang belakang yang orang dapur yang masak, menunya cuma 2, saya kepengen 5 menu ya saya masak semua gitu. Padahal dimakan juga dikit-dikit ya? Dimakan juga dikit. Jadi lebih boros sih menurut saya. Yang biasanya nggak bikin kue, senang bikin kue, jadi boros ya kan? Itu sih. Oke Bu, ada satu lagi nih. Kalau banyak yang bilang bahwa ketika Ibu masuk dalam pemilu, rezeki itu berlipat ganda. Masa? Yang pertama, Ibu hamil. Yang kedua, Ibu menang pemilu. Giliran nggak hamil nggak menang. Oh iya. Kalau gitu berarti gue harus hamil. Bener Bu. Iya kan? Iya. Iya kan? Bener kan? Capek deh mau sampai umur berapa? Bener nggak Bu? Lah kan iya. Ya nggak tahu deh. Nah itu kenapa Bu? Itu namanya ilmu cocokologi. Dasar. Cocok-cocokan aja, cocokologi banget. Ya. Tapi bener kan? Iya betul. Ya makanya cocok. Jacqueline ya? Ya. Waktu Jacqueline kan begitu. Ibu menang pemilu, Jorel juga ya. Ya, tapi kan saya menang bupati tanpa hamil. Oh iya. Makanya jangan cocokologi. Iya juga sih. Ya itu saya anggap rencana Tuhan. Jadi saya juga tidak ada rencana begitu, tapi ya dapatnya begitu, ya wis lah gitu. Ya bersyukur aja semua yang bisa kita peroleh berkat dari Tuhan, ya kita bersyukur. Oke Bu, kira-kira selesai COVID Ibu ngapain nih? Jalan-jalan kah? Atau pengen sesuatu yang baru kah? Bikin terobosan lain di Landa kah? Atau mau bikin apa begitu? Iya, banyak agenda yang tertunda karena COVID ini. Oke. Ya, jadi oleh karena itu kita berharap ini cepat selesai, kemudian saya bisa melanjutkan program-program saya. Salah satunya yang tertunda adalah tahun ini sebenarnya saya ingin membuat kajian sejarah Kabupaten Landak, kemudian menelusuri dokumen-dokumen lama. Kalau memang ada berbagai kajian literatur, barang bersejarah milik Kabupaten Landak, dan
itu bahkan penelusurannya sudah kita rencanakan sampai pada pemerintah Belanda. Hanya saja tahun ini belum bisa kita laksanakan, masih tertunda karena COVID, anggaran dipotong sehingga belum bisa dilaksanakan. Ya, Kabupaten Landa adalah kabupaten baru ya, usianya baru 20 tahun. Justru sekarang ini menurut saya kita jangan sampai tidak memiliki bukti-bukti sejarah, fakta sejarah dan barang-barang bersejarah itu jangan sampai kita tidak punya dan hilang dari pengawasan kita gitu. Kenapa itu penting sih, Bu? Menurut Ibu? Nanti kalau Landa umurnya udah 1.500 tahun kita sudah punya semua. Itu untuk masa depan gitu. Jangan nanti Landa sudah umur 150 tahun nggak punya kajian sejarah, nggak punya dokumen sejarah, nggak punya ini. Tadi itu your legacy lah kalau misalnya udah selesai jadi bupati gitu. I wish. Semoga untuk anak-anak saya mengenal akar budayanya dan akar dari mana dia berada. Kenapa enggak? Itu satu. Terus selanjutnya saya pengen cuti dan liburan. Kemana, Bu? Saya pengen ke Bali ya. Kangen Bali nggak sih? Bali udah buka belum? Kapan ke Bali buka? Bali sih sebenarnya officially tidak resmi buka. Cuman teman-teman di sana tuh cerita bahwa ya banyak yang nakal juga. Tetap bisa masuk ya? Masuk aja. Oh gitu. Gitu. Ya kalau belum bisa ke Bali, ke Landak aja. Ada Riam Dain, ada Riam Angan, jadi bisa berwisata alam. Sementara sih memang masih kita tutup, tapi kalau situasi terus membaik, nanti dalam waktu dekat bisa dibuka kembali dengan memperhatikan ya protokol kesehatan ya. Oke. Bu, terakhir kasih tips dan trik dong buat perempuan, perempuan di Kalimantan Barat. Sekarang bukan ya era lagi kesetaraan gender, tapi sudah keadilan gender katanya seperti itu. Katanya begitu. Apa yang harus dipersiapkan oleh perempuan muda ketika dia ingin mencapai tujuannya sebenarnya? Ibu punya tips dan trik apa? Ya, ingin mencapai tujuan itu yang pertama siapkan mental. Harus punya jiwa dan semangat perjuangan. Bukan karena saya PDI perjuangan. Intinya harus ya, tipis-tipis boleh lah. Ya, harus siap tempur. Jadi para perempuan harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa mencapai cita-citanya sehingga bisa sukses, bisa meraih cita-cita, tidak terbebani karena gender laki atau perempuan. Ya saya kira semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama. Oke. Rapid test terakhir, menteri atau gubernur Kalimantan Barat? Saya jadi bupati aja ya. Oke, baik, terima kasih Bu Caroline Magrinatasa. Kita sudah bersama dan nanti kita juga akan sambung lagi dengan narasumber yang lain. Salam cakap buntal.